Ini ya, Ya, A, Kak. A, AMT dikali cos ya. Nah, kenapa amplitudenya harus lebih kecil dari satu tadi pertanyaannya? Nah, oke sekarang kita lihat. Sebenarnya satu tambah KAMT itu adalah kita mau menggeser dia ke atas supaya selubungnya tetap ada di atas ya. Jadi misal ini sinyalnya, udah anggap aja bagus lah ya gambar gua. Misalnya kita punya sinyal seperti ini. Nah, envelope-nya kan nanti tercermin atas bawah ya. Nih, lihat yang gambar ini nih. Envelope-nya kan tercermin atas bawah kan. Ini ada atas sama bawah ya. Iya, Nah, Kak. kalau ini cerminannya apa? Cerminannya kan jelek kan? Ini kan, kayak gini kan? Ya nggak? Jelek kan kayak gini. Nah, Iya. kita tuh nggak mau yang seperti itu. Kita maunya semuanya ada di atas, lalu cerminannya semuanya ada di bawah. Nah, kita melakukan itu dengan cara kita geser. Kita geser ke atas satu, lalu ditambah dengan MT-nya kita kecilin dikit lah dengan faktor KA gitu ya. Makanya dia satu, tapi bentuk sinyalnya tuh tetap ada gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, karena KAMT, MT itu sinusoid. Berarti ada cerminannya di bawah juga ya. Karena sinusoid itu plus minus satu. Berarti cerminannya di bawah juga. Dan menghasilkan nanti si frekuensi si carriernya itu mengisi daerah yang di tengah-tengah. Ya, ini gini lah ya. Ini bagus juga nih gambar. Padahal pakai jari nih gambarnya, gambar pakai jari di trackpad nih padahal. Ya, jadi dia mengisi. Dia tuh mengisi Kenapa ruang. plus minus tadi, Kenapa? Kak? Gimana? Kenapa plus minus? Karena message-nya itu kan sinusoid ya. Iya. Kenapa dia plus minus? Karena bukan message Oh sih. iya, Carrier sinusoid. sinusoid kan. Ya, ini envelope-nya, ini MT, udah kayak gitulah. Ini chat, AM-nya ya, hasil AM-nya. Ya, hasil AM-nya seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena AM adalah perkalian message dengan carrier. Carriernya kan cos ya. Nah, berarti kalau dikali cos, berarti kadang-kadang dikali satu, kadang-kadang dikali min satu, kadang-kadang dikali somewhere in between gitu ya. Jadi eh, ekstrimnya dikali satu di atas, ekstrim yang minus satu itu selubung yang bawah atau envelope yang bawah. Lalu kalau tengah-tengahnya ya gambar aja sinusoidalnya ya. Kebayang nggak? Bayang, Kak. Nah, Jadi oke. KAMT kurang dari satu itu maksudnya supaya gimana tadi? Saya aku gitu. Supaya supaya semua envelope-nya ada di atas garis Oh, Y oke, sama nol. Kak. Ya, jadi ya dibuat aja satu tambah KAMT harus positif. Berarti KAMT harus lebih dari minus satu alias eh ya salah. Eh KAMT harus lebih dari minus satu atau ya nanti pokoknya coba dilihat lah KAMT-nya harus ini harus kurang dari gimana sih lihatnya? Oh ini harus lebih dari nol. Ya nanti coba dikuli deh ya. Pokoknya intinya KAMT-nya harus kurang dari satu. Kenapa gitu? Supaya kan kita punya baseline-nya satu ya. Kita punya baseline-nya satu, kita punya baseline-nya satu, lalu ditambah berapapun KAMT-nya. Nah, berarti KAMT-nya nggak boleh jauh-jauh dari satu, supaya hasilnya tetap positif ya. Karena kan satu tambah KAMT itu envelope. Satu tambah KAMT itu envelope. Jadi harus ada di atas. Intinya menjamin envelope semua di atas. Spektrum Fourier-nya adalah karena dia perkalian dari message. Nah, ini kita lihat aja. Ini ada pertama ada AC cos. AC cos ya ini impuls kiri dan impuls kanan kan. Ini AC per 2 kali kiri sama kanan. Lalu ini AC per KAMT cos. Ya berarti MT dikonvolusikan dengan impuls. Berarti pergeseran ya. Konvolusi dengan impuls menghasilkan pergeseran domain frekuensi. Sama kayak yang tadi gunungnya geser kiri kanan. Ini MT, MF kurang FC itu berarti gunungnya geser kanan. MF plus FC berarti gunungnya digeser ke kiri. Ya, jadi seperti itu. Basic AM. Nah, ini di clear all drawings dulu. Sip, begitu ya. Oke, Kak. Nah, ini yang tadi ya, tadi kita udah bahas ya, karena ada di sini juga. Nah, ini message-nya, lalu pakai AM, eh, dikonvolusi, atau kalau di domain waktuan dikali dengan cos, tapi kalau domain frekuensi, konvolusi dengan Fourier-nya.
Foyeknya itu ini ya, impuls-impuls ini, sehingga dia menggeser ke kanan dan menggeser ke kiri. Ya, ini ada double sideband karena ada kiri dan kanan. Lalu ini ada lower sideband sama upper sideband. Ya, upper yang kiri, lower yang lebih. Ya, lower itu yang frekuensinya kurang dari carrier-nya, upper itu yang lebih. Ya, oke, AM double sideband, contoh sederhananya tone modulation masih sama ya ini ya. MT sebenarnya AM cos. Ini kan sama aja ya KAMT cos itu ya. Nah, di sini ada indeks modulasi ya. Kemarin kita udah bahas ada di catatan. Mu itu indeks modulasi, rumusnya KA dikali amplitude message-nya. Sehingga persamaan sinyal AM menjadi yang dikuli, lalu dimasukin lagi ya. AC cos tambah AC mu cos cos. Nah, cos kan cos jumlah plus cos selisih. Berarti AC mu kali setengah cos jumlah tambah setengah cos selisih ya. Jadi cos jumlah tambah cos selisih. Ngerti nggak atau bingung? Paham, Kak. Oh, ya, oke, sip, nice. Nah, lalu ST punya amplituda maksimum dan amplituda minimum. Amplituda minimumnya adalah kalau maksimum dulu, berarti kalau cos-nya semuanya satu ya. Cos-nya semuanya satu, berarti dia apa AC dikali 1 tambah setengah mu, berarti 1 tambah mu. Sedangkan negatif kalau faktor mu-nya itu minus satu, berarti AC min setengah mu sama dengan AC min mu. Ya, mu AC. Maka kayak gitu, nanti dari persamaan ini kita bisa coret AC-nya, lalu kita Gimana tadi, Kak? balikin. Amax per am Yang apa? yang persamaan kiri bawah itu gimana, Kak? Kiri bawah, ini kiri bawah 1 plus mu udah setuju belum? Yang amak sama dengan AC tambah, bleh, amak sama dengan AC kali 1 tambah mu udah setuju belum? Hmm, dari mana ya? Itu dimasukin kalau ini cos-nya satu semua. Oh iya ya, satu Nilai sama. maks Paham, Kak, nilai paham. maksimum dari ST aja ya. Sedangkan kalau nilai minimumnya itu terjadi kalau kita kan maunya kan envelope-nya kan positif ya. Berarti kita anggap yang AC-nya tetap positif, sedangkan yang ini kita buat jadi -1. Ini -1. Karena nilai negatifnya -1. Jadi AC kurang mu. Kita mau buat dia, sebenarnya di sini definisi negatif adalah sedekat mungkin dengan sumbu Y. Atau mutlaknya terkecil. Kenapa Berarti, itu, Kak? Kenapa harus envelope di atas gitu, Kak? Emang harus gitu ya? iya emang harus gitu. Supaya pencerminannya nggak salah. Oh iya, oke, oke. Nah, karena kan kalau misalnya envelope-nya ada yang di bawah, contoh misalnya kita punya sinyal bentukannya kayak gini, kita punya sinyal bentukannya ada crossing kayak gini ya. Ya, lalu berarti pencerminannya kayak gimana? Kayak gini kan? Gini lah ya. Nah, oke, dikirim, di packing, terus diterima receiver, di unboxing. Nah, si receiver kan kagak tahu ya sinyalnya aslinya ada crossingnya. Dia mah ngelihatnya yang di atas sumbu Y kan beda ya. Kan kan nggak kayak gini kan sinyalnya kan. Ya, Iya, oke, oke. Paham, makanya Kak. sebenarnya harus di atas. Ya supaya pas dicerminkan lalu di unboxing gitu, ditranslasi lagi dia nggak berubah informasi sinyalnya. Ya, makanya kita mau dia aminnya itu positif tapi sedekat mungkin dengan sumbu X. Jadi positif terkecil. Positif terkecilnya adalah kalau AC-nya dikali 1 dan setengah mu AC kali -1 -1. Hasilnya AC dikali 1 min mu. Nah, nanti dengan aljabar bisa dicari aja. Mu-nya sama dengan A max min amin per A max plus amin. Ya, bisa ya sampai situ. Ya, Kak. Ini yang bawah kiri ke bawah kanan bisalah diolah sendiri ya pakai kali silang mungkin ya. Lanjut, spektrumnya adalah, nah ini lihat dulu FT-nya ini sebenarnya cuma dipisah jadi kiri dan kanan aja ya.
Coba lihat dulu yang pertama. AC cos 2pi FCT. Ya, berarti pasti setengah AC delta F plus FC delta F min FC. Kan bener. Terus yang seperempat AC-nya juga sama ya. Setengah dikali setengah delta plus setengah delta min. Setengah delta plus setengah delta minnya. Jadi Kenapa sama jadi aja delta, Kak? panjang. Impuls kan delta ya. Maksudnya cos tadi kenapa jadi delta ya? Karena eh, cos itu kan impuls ya. Ini kan. Kayak gini kan cos itu. Terus misalnya dia FC, berarti Boleh ini slide di sebelumnya nggak? Sorry, Kak. Oh, yang cos tadi itu kan masih impuls. domain waktu ya, tinggal diubah ke domain frekuensi ya. Oke, oke, Ya, oke, paham. ubah ke domain frekuensi. Ya, ya pakai sifat aja. Cos itu eh Fourier-nya adalah impuls kiri dan kanan. Impuls berarti delta. Kalau impulsnya ada di kiri FC, berarti delta F plus FC. Kalau di kanan FC, berarti dia minus FC. Ya, delta F min FC. Begitu ya. Jadi nggak usah diambil pusing. Ini AM double sideband contohnya kayak gini ya. Ada seperti itu gitu. Contohnya kalau misalnya ada sinyal sinusoid, ini MT seperti ini, maka dia impuls di FM. Kalau carrier frekuensinya lebih mepet, frekuensinya lebih tinggi, maka si apa namanya? Spektrum frekuensinya lebih jauh gitu, jauh ke kanan dan kiri. Sementara contoh hasil AM, ya coba aja dimasukin ya. Nih, FM FM digeser kiri berarti dapat yang ini dan ini ya, satu dan dua. Lalu FM FM digeser kanan nanti dapat ini ya, tiga dan empat. Oke, pertanyaannya, nah terus yang tengah-tengah ini FC dapat dari mana? Dapat dari perkaliannya dengan satu, ya perkaliannya dengan satu. Karena ini ada AC kali satu cos ya. Jadi AC kali satu cosnya nanti menghasilkan si yang di tengah-tengah ini yang satu dan dua ya. Jadi tadi Sementara yang dikali AC itu supaya yang MT-nya naik ke atas gitu ya, Kak? heeh, ditambah satu ya sebenarnya tepatnya. Ditambah satu Tambah itu satu. supaya dia naik ke atas. Tambah Gitu ya. satu bagian mana ya, Kak? Ini Oh, ditambah satu supaya dia naik ke atas. Oke. tambah satu supaya naik ke atas. So, aku masih bingung yang mu sama, bukan yang mu. Tadi apa sih yang kurang dari satu itu, Kak? KA. Apa tadi ya? Oh, ini Bisa. sifat aja sih sifat. Oke, oke. Pasti nilainya range-nya segini. Sama yang itu, Kak, boleh dua slide sebelumnya nggak? Slide 17. Nih, Yang itu, Kak, KAMT kurang dari satu, aku masih bingung sebenarnya maksudnya apa. itu tadi supaya dia tetap di atas. Oh, supaya di atas aja ya intinya. Kayak Iya, gitu ya. supaya di Oke, atas oke. aja. Kalau KAMT doang kan, kalau MT-nya minus kan dia jadi ada di bawah kan, cuman minus tapi lebih dikali KA aja kan. Nah, tujuan dia ditambah satu adalah supaya geser ke atas satu. Jadi semuanya ada di atas. Ya, kebayang Oke, nggak? Kak. Oke, coba. Ya, jadi gitu. Jadi Ini digeser ke supaya atas satu kan supaya naik ke atas. Terus ya supaya KMT nggak ada yang kurang di bawah. KMT kurang dari satu supaya gimana tadi? Supaya semuanya terjamin naik. Oh, semua terjamin naik. Oke, oke. Supaya Ya. semuanya. Oke, oke, Kalau Pak. KAMT-nya kurang dari satu, berarti si satunya nggak kuat dong ngangkat dia. Ya, Kak. Kalau KAMT-nya lebih dari satu, message-nya gede, gesernya cuma satu. Yang nggak Oh, kuat lah makanya pasti yang di KMT-nya bawah. harus kurang dari satu ya. Oh ya, aku paham, Ya, paham. maka KAMT-nya harus kurang dari satu supaya satunya lebih kuat. Menggesernya lebih Paham, kuat paham. sehingga menjamin semuanya di atas. Ya, oke gitu. Lanjut ya. Eh, tadi sampai sini ya. Nah, lalu ini ada beberapa rumus nih. To be honest,
diterima aja. Bandwidth sinyal AM adalah 2W, di mana band W adalah bandwidth pemodulasi message ya, berarti band W adalah 2 bandwidth message. Di sini kita melihat eh, kenapa nggak tahu, tapi diterima aja. Tapi di sini yang dilihat adalah frekuensi yang salah satu sidebandnya aja. Salah satu sidebandnya berarti ini bandwidthnya adalah si ini ya lebar lebar spektrumnya adalah dari sini sampai ke sini ya, FC min FM sampai FC plus FM. Berarti 2 FM ya, 2 frekuensi message. Sekali lagi kenapa dia lihatnya cuma yang sebelah kanan gak sama yang sebelah kirinya, nggak tahu sih kenapa, tapi kita ikut-ikut aja ya. 2 frekuensi message. Lalu ini ada beberapa rumus ya, daya carrier. Biasanya kalau sinyal Kak, gimana tadi sinusoid, Kak? hah? Gimana tadi, Apa? sorry. Kenapa tadi? Tar. Itu buat yang mana yang jauh di kanan doang, Kak? Apa yang buat apa? Buat bandwidth. Oh, bandwidth. Oke, Kak. Ya, bandwidth ngelihat yang sebelah kanan doang. Kenapa ngelihat yang kanan doang? Kenapa yang kirinya nggak ikut? Kenapa nggak dua-duanya ya? Kenapa nggak dua-duanya? Nggak tahu sih kenapa. Tapi kayaknya karena emang gitu kali, nggak tahu. Mungkin karena kirinya sama kayak kanan, makanya kita anggap dia simetris gitu. Jadi kesepakatannya cuma pakai yang W aja yang sebelah kanan, sama dengan 2 frekuensi message. Lanjut, ini ada beberapa rumus daya. Daya carrier itu V kuadrat per R, tapi karena kalau cos itu V efektifnya adalah VRMS. Makanya VRMS di kuadrat, which is amplituda kuadrat bagi 2. Kan VRMS itu kan A per akar 2. Berarti kalau di kuadrat, A kuadrat per 2. Untuk beban 1 ohm. Kalau bebannya 5 ohm, ya sudah. Berarti P sama dengan V kuadrat per R. Berarti AC kuadrat per 2 dibagi R ya. Kalau misalnya ini R, berarti ini dibagi R aja. Dan daya-daya yang lain juga semuanya dibagi R ya. Jadi V Ya, kuadrat aja ya, Kak. ya P sama dengan V efektif kuadrat per R. V Ya, efektif. V V efektif ini kan efektif itu berarti AC amplitudo gitu ya. Amplitudo kuadrat. V efektif itu VRMS. RMS Oh kan ya, kalau VRMS. sinusoid bagi akar 2 ya. Makanya ada Hmm. muncul setengah karena VRMS kuadrat per 2 sebenarnya AC per 2 di kuadrat. AC kuadrat bagi akar 2 kuadrat itu berarti AC kuadrat per 2. Kalau bebannya R ohm, karena P sama dengan V kuadrat per R, ya semuanya dibagi R aja ya. Oke. Nah, kok ini berarti ini harus dihafal aja ya, Kak. Masukin Iya, chip-chip. ingat-ingat aja. Lower, upper, carrier. Oh, berarti ada dua ya? Ada yang upper sama lower gitu ya, Kak? Upper yang Iya, kanan, tapi kan lower sama, yang kiri. iya, tapi kan Sama. sama aja ya. Oh Nah, iya ya. terus Makanya sebenarnya ditambah jadi kalau sama. sebenarnya kalau nggak mau ngafalin, eh, coba dilihat lagi di rumusnya. Ini kan setengah mu AC cos ya, iya nggak? Iya, Kak. Ini kan Hmm. berarti yang frekuensinya minus itu lower, yang V ini upper kan. kuadrat. Ya, tinggal Nah, coba aja dikuadratin ya. dikuadratin, kuadratin amplitudanya, lalu bagi 2. Berarti apa? Supaya jadi RMS ya. Mu kuadrat AC kuadrat bagi 4 kan? Lalu bagi 2 lagi. Berarti mu kuadrat AC kuadrat bagi 8. Ya nggak? Ya. Hmm. Nah, berarti kita berharga mu kuadrat AC kuadrat bagi 8. Bener nggak sih? Power dari lower sideband-nya itu mu kuadrat AC kuadrat bagi 4 kali 2 kali 8. Iya, ternyata benar. Ya, jadi bisa dilihat dari bentuk persamaannya, lalu kuadratkan dibagi 2. Ya, Oke, Kak. Paham. gitu. Lalu kalau definisi efisiensi daya itu diingat aja perbandingan daya sideband D side band terhadap C. dibanding daya Oh, total. Ya, berarti jumlah lingkaran dibagi atasnya. Berarti bentar, Kak. jumlah. Jumlah dan Hmm. lima. Oh, oke. Bentar ya, Kak. Setengah mu kuadrat PC kuadrat PC. Itu kenapa kayak Ah, gitu ya? Oh. kenapa jadi PC? AC sama PC sama kali ya. Kenapa jadi setengah mili kuadrat PC ya? Oh, udah berarti harus diingat aja lah ya. Rumus jadi gitu, Kak. Nah, Mu C. sebenarnya gini, semuanya bisa diturunin, semua bisa turunin.
Coba ya kita SB. tulis di Word ya. Eh, 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 Ini gimana? Kita coba buktiin ya di Word ya. Mungkin kayak biar kamu nggak ngapalin banget. Tadi kan kita punya P apa? P carrier sama dengan setengah AC Oh, kuadrat ya. saya nggak kelihatan, Kak. Lu kok nggak kelihatan? PC sama dengan setengah Kakak share PC, screen-nya. Oh, lalu udah kelihatan. PLSB sama dengan PUSB sama dengan apa? 1/8 mu AC kuadrat ya. Iya nggak? Ini kan? Iya, Kak. Kok kelihatan dong. 1/8 mu kuadrat. Ya. Oke, kita buktiin aja ya. Berarti apa? Eh, Efisiensinya atau nggak apa? Efisiensi sama dengan ya udah sidebandnya ini kan bagi itu tambah PC ya sama dengan kayak kita tulis aja PLSB tambah PUSB kan berarti 2/8 ya? Ya nggak? Iya, Kak. Lalu ini jumlahnya tadi sama ditambah PC. Ya, oke. AC kuadratnya dicoret. AC kuadratnya dicoret berarti hasilnya apa? Ini ya, AC kuadratnya dicoret. Terus udah kali 4. Kali Oh, 4 tapi berarti tadi ada PSB gitu nggak sih, Kak? iya, sideband itu kan lower tambah upper ya. Sideband kan cuma ada 2. Oh, sideband itu lawan tambah upper. Iya. Oke, Kak. Paham. Ya, gitu ya. Jadi eh, perhitungan efisiensi daya pada transmisi AM. Ya, seperti itu ya. Jadi semua bisa diturunin. Jangan lupa sideband itu adalah PLSB tambah PUSB. Ih, ya, sideband itu lower tambah upper. Jadi bisa dijumlahin sendiri lalu dibagi hasilnya sama. Kalau nggak hafal turunin sendiri aja harusnya cepet kok. Ini aja cuma satu baris ya. Cuma satu baris bisa turunin sendiri. Tapi kalau mau dihafal ya boleh. Tapi better lu tahu sih dapat dari mana supaya nanti nggak ngangong-ngangong gitu loh. Biar nggak asal pakai tapi nggak tahu dari mana kan lu anak etek ya lu yang etek masa nggak tahu AM. Jadi gitu ya. Jadi udah tahu sekarang gimana. Diingat-ingat aja lower sama upper. Lower sama upper itu dijumlah menjadi total side-nya. Lanjut ya. Iya, Kak. AM double sideband. Sinyal dan spektrum AM DSB C. Apa nih? SC tuh, aduh ini gue lupa lagi SC-nya apa. Press carrier Double kayaknya. side. Suppressed carrier ya? Iya benar-benar suppressed carrier. Nah, nanti kan MT kali 1 tambah KACT. CT kali 1 tambah KAMT Oh, kan? jadi yang tadi tuh ada jarak yang ini langsung di press Iya, gitu, ada Kak. jarak. Iya, kalau Jadi DSB nggak ada. ESC Oh, nggak ada. makanya nggak Iya, ada nggak ada apa tadi MT yang kurang dari satu iya, gitu ya. iya, nggak ada karena suppressed carrier, nggak ada bantuannya, nggak ada bala bantuan. Jadi dia tinggal langsung kali aja. Nah, konsekuensinya ya tadi ya ada envelope-nya nabrak satu sama lain kan. Ini envelope-nya envelope bawah, nabrak envelope yang atas ya. Ya, terus gimana dong? Nah, ya nggak? Iya, Kak. Nabrak ya sama yang atas. Nah, jadi seperti itu. Ini sama aja tinggal dikali aja. eh ini menjelaskan ini aja sih sebenarnya. Blok diagramnya kayak gitu. Tapi udah lah yang penting tahu DSBSC itu dikali aja cukup. Lalu sinyal ST selalu mengalami pembalikan fasa apabila MT melewati 0. Ya, benar ya. Ketika dia lewat dari 0, dia ada pembalikan fasa. Pembalikan fasa itu berarti beda 180 derajat. Beda 180 derajat artinya minus ya.
Kan cos T plus 180 sama dengan min cos T. Ya, jadi pembalikan fasa itu maksudnya minus lah, bahasa gampangnya. Selubung ST demikian tidak sama dengan MT. Ya, sekali lagi, karena selubung yang baru, jadi lihat yang atasnya doang. Si unboxing kan nggak lihat, kan gue nggak peduli kan isinya apa sebelumnya. Pokoknya gue lihat yang gue lihat aja. Nah, yang kelihatan cuma yang di atasnya doang nih. Ya, berarti kayak gitu dong message-nya. Nah, itu dia yang jadi masalah sebenarnya. Yang jadi perbedaan juga sih antara DSB-SC dan DSB yang AM biasa. Ini seperti ini ilustrasi yang sama dengan yang tadi ya. ST tadi gimana Kak? ST selalu Hmm? yang slide selanjutnya. ST mengalami pembalikan fasa. Oke, selubung ST dengan demikian tidak sama dengan MT. Ntar, ST Ya, itu tadi pas udah nih oke, ST. ST itu habis hasil modulasi ya. Nah, hasil Oh, modulasinya. oke oke paham. Sip. Nah, produk modulator digunakan untuk membangkitkan sinyal AM berdasarkan persamaan sebagai berikut. Ini sama dengan yang pertama ya. Berarti ini udah masuk ke topik baru. Nah, produk modulator, ya intinya ini blok diagram aja series untuk membuat dia jadi kayak gitu gitu, Iya, membuat dia jadi sama dikali kayak gitu. terus Berarti ditambah gitu ya Kak. Iya, paham. dikali lalu ditambah. Nah, ini dia mengalihkan dengan cos, lalu dia menguatkan dengan faktor satu tambah KA, ya pakai op amp. Ya, ini ingat-ingat lagi op amp yang apa non inverting amplifier ya. Besok anak EL praktikum modul ini, jadi gue masih Ntar ingat. Kak, itu kan Ya, dikali. Terus satunya dari mana Kak? Satu. kan kalau difaktorin AC cosnya kan ini AC cos dikali satu tambah KAMT. AC cos. Ntar Kak, kan MT dikali enggak. MT dikali AC cos 2 PFC. Ini kita AC cos sesuatunya kita ini aja Ya, yang AC komputin. kali MT-nya kan udah ya berarti. Terus eh Oh ini ya, ditambah. lu nanya yang ini ya? Oh enggak yang kanan. Oh yang kanan, oke. Berarti ini kan AC kali MT ya? Ya AC kali MT. Terus diapain? AC kali MT. Itu kenapa ada nyambungin ground gitu juga? Oh kalau ini kan penguatan aja. Apa Kan kalau penguatan op doang ya? amp itu kan, ya op amp itu kan penguatannya gain sama dengan satu tambah R2 per R1. Oh Berarti gitu ini ya. supaya ada satu tambah KA-nya sebenarnya ini. Oh jadi satu tambah KA. Oh bentar Kak. Iya, Oh jadi dikali satu tambah KA ya Kak. iya. Oh Lalu MT ini yang dikali kiri sama tapi hilang cos. Kak. Yang kiri, yang kiri ini pengali dengan cos ya harusnya ya. Ini kan jadi MT kali AC cos kali ini. Nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana, tapi coba kita pelan-pelan deh. Gua kok Bentar agak Kak. bingung juga ya. Ini MT, coba ya, yang sebelah sini make sense ya? Make sense. Make sense, oke. Yang sebelah kanan, oke, MT. Ini kan inputnya, si multiplier ini kan inputnya AC cos dikali Oh MT kan? berarti ke penguatannya KA doang ya Kak. Jadi KA dikali MT kali AC cos Bentar. 2 PFCT Wait, wait, gitu wait. ya. Gue juga nggak percaya soalnya. Bentar. Kita coba buktiin ya. Ini kan berarti Oke. hasil penguatannya kan di multiplier kan? Berarti MT AC cos ya. Lalu yang ini apa? Dikali dengan KA kali ya. tambah KA ya. AC satu tambah KA, MT-nya tapi harusnya di dalam ya. Coba kita kulik ya. MT AC cos omega T kali satu tambah KA ya. Oh, harusnya MT-nya di dalam sini ya. Nah, skip dulu deh, Riz. Nggak tahu, nggak ngerti. Oke Kak. Nggak pernah belajar ini di EL. Sorry ya.
Mengecewakan sedikit. Clear all drawing. Tapi intinya diagram bloknya kayak gini lah. Ada dikali lalu ditambah. Mungkin ini agak aneh dikit. Ya ini blok diagram menurut gua enggak sih. Kalau buat gua sih cukup tahu aja sih. Tapi buat kalian yang ET kayaknya kalian harus tahu sih sebenarnya. Nah ini blok diagramnya ada banyak sebenarnya. Amplitude modulation itu ada banyak jenis. Ada DSB-SC, ada segala macam. Kan kalau yang DSB, tadi kan yang kita bahas cuma dua ya. Cuman DSB dan DSB-SC. Kalau DSB-SC itu yang nggak ada penambahan KA. Berarti cuman dikali doang ya. Dikali. Tapi kalau misalnya DSB modulator itu dikali lalu ditambah. Ya, dikali lalu ditambah. Itu makanya ada perbedaan sedikit. Yang lain kita belum bahas, tapi FYI aja. Ada ada bentuknya gitu ya. Ini ada phasing detector. Ini mirip sama soal quiz lu yang kemarin ya, Riz ya. Tapi oke lah itu nice info aja. Kalau buat saya anak EL sih nice info. Tapi buat kalian kalian harus tahu. Lanjut ya modulator dan transmitter. Skip dulu deh, gue nggak tahu, gue nggak belajar ini, sorry. Oh ini square law modulator ya. Perkalian sinyalnya pakai the ini. Oke, nice info. Gue nggak tahu, gue nggak belajar ini, jadi kita skip dulu ya. Ya Kak. Sorry. Oh my God, apa ini? Jarang ditemukan dua modulator. Nah, ini balance modulator. Mm-mm. Ini kayaknya gue skip dulu dari bagian-bagian yang kayak gini. Ini kita di EL nggak belajar ini soalnya. Sorry ya. Oh iya Kak. Nah, oke. Lanjut ya. SSB dulu deh, SSB. Spektrum AM maupun DSB terdiri atas dua sisi. Ya, tadi kan gunungnya simetris kiri dan kanan ya. Iya Kak. Nah, sekarang gimana kalau cuman sebelah doang? Ya, kan gimana kalau cuma sebelah doang? Kalau sebelah doang lebih hemat bandwidth ya, hemat bandwidth karena bandwidthnya jadi cuma separoh gitu ya, bandwidthnya jadi cuma separoh. Nah, sinyal SSB hanya terdiri dari komponen USB atau LSB saja. Dan cara pembangkitannya eh, produk modulator yang dibangkitkan diikuti oleh bandpass filter. Nah, ini eh, misal MT adalah sinyal telepon kayak gini, lalu gambar spektrum sinyal di titik A adalah seperti itu ya. Jadi LSB dan USB ini dikali ya sebenarnya ya, dikalikan dengan apa namanya? Dengan cos gitu ya, atau dikalikan dengan sesuatu sehingga frekuensinya tuh kecermin gitu, kecermin eh, di sumbu tegak gitu ya. Jadi kayak gitu. Lengkapnya gimana? Kurang tahu karena dia ngaliinnya kayaknya beda deh. Oh bener dong bener karena dia nggak jadi link kayaknya salah. Ya tapi intinya kayaknya sementara gue kayaknya terima dulu deh gambar spektrumnya jadi kiri dan kanan kayak itu karena dia dikalikan dengan FC tertentu gitu ya. Ntar gue sambil mikir. Oh oke. Coba kita tulis di Word deh. Kan kita punya kan MT dikali cos ya 2pi FC T. Ini kan ya. Lalu berarti ini kita spektrum frekuensinya adalah M dari F plus FC tambah M F min FC ya. Ya, lalu ya magnitudonya bagi dua lah ya. Bagi dua. Nah, kita lihat MF plus FC-nya berarti ini ya. Salah mulu. F plus FC-nya berarti dari garis FC ini plus FC berarti dia geser ke kanan, lalu minus FC berarti geser ke kiri dengan cerminannya. Ya, jadi dapatnya seperti itu. Jadi kata kalau min FC itu bentuknya tercermin gitu ya. Tapi kan kalau double sideband kan sama aja ya.
cerminannya sama dengan diri sendiri, makanya kelihatannya sama aja. Tapi kalau cuma Gimana satu gimana side, Kak? Ter- eh, tadi yang Word udah paham ya yang Word ya. lihat lagi dong yang buat aku bingung. Nggak connect. Bentar. Nih, Ah, kalau plus kan berarti ada pergeseran M F plus FC oh iya sama ya. F. Y. Nah, berarti ini yang geser. Ih, kenapa gua kebuka YouTube mulu sih? Ini geser ke kanan, lalu geser ke kirinya. Nggak jadi deh, kayaknya gue salah deh. Ntar dulu deh, skip dulu deh. Kita terima dulu aja ini kenapa. Oke, Kak. Sorry, 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 sorry. Nah, bila sinyal tersebut difilter dengan karakteristik redaman filter sebagai berikut. Ini low pass filter, maka sinyal yang dihasilkan dengan SSB atau USB, SSB ini bisa kita pilih ya. Dia menghasilkan sinyal yang mana dengan cara ya dipilih aja sinyal yang mana yang mau dikuatkan ya. Kalau yang atas dia mau menguatkan frekuensi yang USB ya. Ini USB yang sebelah kanan. Nih, berarti mulai sebelah kanan dia mau menguatkan, lalu mulai sebelah kiri ini jujur gambarnya jelek banget. Ya, tapi kayak gitu sih, kayak jelek banget, gak rapi. Tapi fine lah, oke. Yang kayak gitu menghasilkan sinyal LSB. Jadi dilihat dari sinyal mana yang dikuatkan. Mungkin harusnya gambarnya lebih bagus ya. Karena ini gambarnya kayak bapaknya gambar sendiri, Kalau gak ini apa dari Kak? apa? Kalau ini apa? Gambar. Apanya gimana? Sorry, Kalau ini gambar apa Kak? Maksudnya seharusnya bagian dari. seharusnya ya. Kalau tebakan aku sih kalau mau menghasilkan sinyal USB berarti ya dari FC terus kamu high Maksud pass aku gitu sih. ini gambarnya gambar apa gitu? FC-nya atau apanya? Gambar gambar respons frekuensi. Gambar respons frekuensi dari filternya. Jadi di sini Oh, melewatkan respons. frekuensi yang mana. Tapi ya intinya kita sebenarnya inti dari gambar ini kita bisa memilih mau melewatkan sinyal SSB ya. Mau melewatkan sinyal yang upper atau lower sideband, artinya yang kiri atau yang kanan, dengan mengatur respons frekuensinya. Nih, kiri atau kanan, lihat aja respons frekuensinya. Lu mau yang mana gitu. Kalau mau lewatin yang kiri, ya low pass. Kalau mau lewatin yang kanan, ya high